Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel Inspirasi Lansia, sehat, selamat datang. Kami senang sekali Anda bergabung dengan komunitas kami. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan putra dari Bapak Andre. Beliau bercerita bahwa Bapak Andre hampir setiap hari mengonsumsi labu siam. Alasannya sederhana. Labu siam mudah didapat, harganya terjangkau, dan selama ini selalu dianggap menyehatkan. Namun, putranya mulai khawatir akan potensi ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi yang monoton ini. Apakah ada efek samping dari terlalu banyak makan labu siam, terutama bagi lansia? Inilah yang akan saya bagikan kepada Anda semua. Dalam video kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, labu siam memang merupakan salah satu sayuran yang populer di dapur kita. Harganya ekonomis, mudah diolah, dan dikenal kaya serat, vitamin, serta mineral. Seringkali, kita cenderung beranggapan bahwa semakin banyak mengonsumsi sayuran, maka akan semakin baik untuk kesehatan, terutama di usia senja. Namun, benarkah begitu? Apakah ada akibat dari terlalu sering makan labu siam, khususnya bagi lansia? Pertanyaan ini sangat relevan, mengingat tubuh lansia memiliki kebutuhan dan respons yang berbeda terhadap makanan dibandingkan usia muda. Metabolisme tubuh melambat, fungsi organ tertentu mungkin sudah menurun, dan seringkali ada kondisi kesehatan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, prinsip segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik mungkin berlaku di sini. Terlalu sering mengonsumsi satu jenis makanan, meskipun sehat, bisa menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi. Tubuh membutuhkan beragam vitamin dan mineral yang tidak semuanya terdapat dalam satu jenis sayuran saja. Monotoni dalam diet bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi penting lainnya, yang dampaknya baru terasa di kemudian hari. Beberapa potensi dampak negatif dari konsumsi labu siam yang berlebihan, terutama bagi lansia, berkaitan dengan kandungan spesifik dalam labu siam itu sendiri, seperti kalium, oksalat, dan serat. Efek ini mungkin tidak terasa instan, tetapi bisa memengaruhi kesehatan ginjal, pencernaan, bahkan interaksi dengan obat-obatan. Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan mengupas tuntas apa saja akibat atau potensi dampak negatif dari terlalu sering makan labu siam bagi lansia. Informasi ini penting agar Anda bisa lebih bijak dalam mengatur pola makan dan memastikan tubuh tetap mendapatkan nutrisi seimbang untuk kesehatan optimal di usia senja. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Inspirasi Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Sebelum kita membahas potensi akibat dari konsumsi berlebihan, penting untuk mengakui bahwa labu siam memiliki banyak manfaat dasar yang menjadikannya pilihan yang baik dalam diet yang seimbang. Labu siam memang bukan sayuran yang buruk. Justru ia adalah sumber nutrisi yang berharga jika dikonsumsi dengan porsi dan cara yang tepat. Pertama, labu siam adalah sumber serat pangan yang sangat baik. Serat ini krusial untuk menjaga kesehatan, sistem pencernaan, mencegah masalah sembelit yang sering dialami oleh lansia, serta membantu melancarkan buang air besar secara teratur. Selain itu, serat juga berperan dalam menjaga kadar gula darah agar tetap stabil, yang sangat penting bagi lansia, terutama yang memiliki risiko diabetes. Kedua, labu siam mengandung berbagai vitamin dan mineral esensial. Ia kaya akan vitamin C, antioksidan kuat yang berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, dan penting untuk produksi kolagen. Ada juga kandungan vitamin K yang mendukung kesehatan tulang dan proses pembekuan darah, serta beberapa jenis vitamin B, seperti folat yang esensial untuk metabolisme energi dan kesehatan saraf. Ketiga, labu siam memiliki kandungan kalium yang cukup signifikan. Kalium adalah elektrolit vital
yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah yang sehat, mendukung fungsi jantung dan kerja otot yang optimal. Kandungan airnya yang tinggi juga membantu menjaga hidrasi tubuh secara alami. Keempat, sifatnya yang rendah kalori dan rendah lemak menjadikannya pilihan yang ideal bagi lansia yang perlu menjaga berat badan atau mengelola kadar kolesterol ini. Mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah secara keseluruhan. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya senyawa antioksidan dalam labu siam yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Semua manfaat ini menunjukkan bahwa labu siam adalah tambahan yang bernutrisi untuk diet lansia. Namun, seperti halnya dengan makanan lain, mengonsumsinya secara berlebihan dan monoton dapat mengubah manfaat menjadi potensi risiko. Bagi lansia yang berada dalam kondisi kesehatan prima dan tidak memiliki batasan diet tertentu, mengonsumsi labu siam setiap hari dalam porsi yang moderat dan bervariasi dengan sayuran lain sebenarnya dapat memberikan akibat positif. Konsumsi rutin dapat mendukung beberapa fungsi tubuh yang penting di usia senja. Pertama, asupan serat yang konsisten dari labu siam setiap hari akan sangat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Bagi banyak lansia, sembelit adalah masalah umum. Dengan serat yang cukup, pergerakan usus menjadi lebih lancar, mengurangi ketidaknyamanan dan risiko masalah pencernaan lainnya. Kedua, kestabilan gula darah yang ditawarkan oleh serat labu siam dapat menjadi keuntungan besar. Mengonsumsi karbohidrat kompleks dengan serat secara teratur dapat membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan, yang penting untuk manajemen energi dan pencegahan diabetes tipe 2. Ketiga, hidrasi yang baik dari kandungan air labu siam akan membantu menjaga fungsi organ secara optimal. Hidrasi yang cukup mendukung fungsi ginjal, melancarkan peredaran darah, dan membantu penyerapan nutrisi. Keempat, asupan vitamin dan mineral yang stabil, seperti vitamin C dan kalium, dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dan kesehatan jantung. Vitamin C sebagai antioksidan akan terus-menerus melawan radikal bebas, sementara kalium menjaga tekanan darah tetap seimbang. Kelima, jika dikonsumsi sebagai bagian dari diet rendah kalori dan tinggi serat, labu siam dapat membantu manajemen berat badan yang sehat. Ini sangat penting bagi lansia untuk mengurangi beban pada sendi dan jantung. Namun, poin-poin positif ini berlaku jika labu siam dikonsumsi sebagai bagian dari diet yang beragam dan seimbang, bukan sebagai satu-satunya. Masalah ketika konsumsi menjadi terlalu berlebihan dan menggantikan jenis sayuran lain yang juga penting. Inilah salah satu poin kewaspadaan utama ketika mengonsumsi labu siam setiap hari dalam jumlah banyak, terutama bagi lansia. Kandungan kaliumnya yang relatif tinggi. Meskipun kalium adalah mineral esensial yang penting untuk fungsi normal tubuh, kelebihan kalium hiperkalemia dapat menjadi masalah serius bagi beberapa individu, khususnya lansia yang seringkali memiliki fungsi ginjal yang tidak seoptimal. Saat muda, ginjal yang sehat berfungsi menyaring kelebihan kalium dari darah dan membuangnya melalui urin. Namun, pada lansia yang menderita penyakit ginjal kronis atau yang memiliki fungsi ginjal yang sudah menurun secara alami seiring penuaan, kemampuan ginjal untuk membuang kalium menjadi terbatas. Akibatnya, jika labu siam dikonsumsi terlalu sering dan dalam jumlah besar, kalium dapat menumpuk di dalam darah. Hiperkalemia adalah kondisi yang dapat menyebabkan berbagai gejala, mulai dari yang ringan seperti kelemahan otot, kelelahan, dan mati rasa atau kesemutan, hingga yang sangat berbahaya seperti gangguan irama jantung aritmia yang berpotensi mengancam jiwa. Bagi lansia, risiko aritmia ini sangat perlu diwaspadai karena dapat memicu masalah jantung yang lebih serius. Selain penyakit ginjal, beberapa obat-obatan yang umum dikonsumsi lansia seperti diuretik hemat kalium atau ACE inhibitor untuk tekanan darah tinggi juga dapat meningkatkan kadar kalium dalam darah. Mengonsumsi labu siam secara berlebihan bersamaan dengan obat-obatan ini dapat memperparah risiko hiperkalemia. Oleh karena itu, bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit ginjal, fungsi ginjal menurun,
atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Konsumsi labu siam setiap hari dalam jumlah besar sangat tidak disarankan tanpa pengawasan medis. Penting sekali untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan takaran kalium yang aman sesuai kondisi kesehatan Anda. Variasikan diet Anda dengan sayuran lain yang rendah kalium. Salah satu akibat paling umum dari terlalu sering makan labu siam setiap hari adalah kekurangan nutrisi lain. Meskipun labu siam kaya akan beberapa vitamin dan mineral tertentu, ia tidak mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah. Diet yang monoton, meskipun sehat pada dasarnya, akan menyebabkan tubuh tidak mendapatkan spektrum nutrisi lengkap yang esensial untuk fungsi optimal. Misalnya, labu siam tidak kaya akan zat besi, kalsium, atau beberapa jenis vitamin. Jika labu siam menjadi sayuran dominan dalam diet sehari-hari dan menggantikan sayuran lain yang bervariasi, lansia bisa berisiko mengalami defisiensi nutrisi ini. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, membuat lansia mudah lelah dan lemas. Kekurangan kalsium dapat memperburuk osteoporosis dan meningkatkan risiko patah tulang. Selain itu, setiap jenis sayuran memiliki senyawa fitokimia unik yang memberikan manfaat kesehatan spesifik. Misalnya, brokoli kaya sulforafan yang melindungi sel, wortel kaya beta-karotin untuk mata, dan bayam kaya folat untuk saraf. Jika hanya mengonsumsi labu siam, lansia akan kehilangan manfaat dari beragam senyawa pelindung ini. Variasi dalam diet adalah kunci untuk mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Dengan mengonsumsi beragam jenis sayuran dengan warna yang berbeda-beda, Anda memastikan tubuh mendapatkan vitamin, mineral, antioksidan, dan serat yang bervariasi pula. Monotoni diet hanya akan membatasi asupan nutrisi esensial yang sangat dibutuhkan tubuh lansia untuk tetap bugar dan sehat. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak menjadikan labu siam sebagai satu-satunya pilihan sayuran. Masukkan berbagai jenis sayuran hijau, merah, oranye, dan ungu ke dalam diet harian Anda untuk memastikan asupan nutrisi yang seimbang dan lengkap. Meskipun serat dalam labu siam umumnya baik untuk pencernaan, terlalu sering makan labu siam setiap hari, terutama dalam jumlah besar, dapat memicu gangguan pencernaan seperti gas dan kembung pada sebagian lansia. Sistem pencernaan lansia cenderung bekerja lebih lambat dan mungkin lebih sensitif terhadap jenis serat tertentu atau senyawa yang terkandung dalam labu siam. Kandungan serat yang tinggi dalam labu siam, terutama jika tidak dimasak hingga benar-benar empuk, dapat menjadi sulit dicerna oleh beberapa individu. Ketika serat ini tidak sepenuhnya dipecah, bakteri di usus besar akan memfermentasikannya, yang menghasilkan gas. Penumpukan gas ini menyebabkan rasa tidak nyaman, perut kembung, sering bersendawa, atau bahkan nyeri kolik. Selain itu, labu siam juga mengandung beberapa jenis oligosakarida yang bisa menjadi pemicu gas. Pada individu yang sensitif, mirip dengan kacang-kacangan. Meskipun reaksi ini bervariasi antar individu, konsumsi harian yang monoton bisa meningkatkan risiko bagi mereka yang rentan gangguan pencernaan. Seperti ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga dapat memengaruhi nafsu makan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kembung dan gas yang terus-menerus bisa sangat mengganggu, bahkan memengaruhi pola tidur jika terjadi di malam hari. Untuk meminimalkan risiko ini, sangat penting untuk memasak labu siam hingga benar-benar empuk dan mudah hancur. Hindari mengonsumsinya dalam bentuk mentah atau setengah matang. Jika Anda memiliki riwayat masalah pencernaan, mulailah dengan porsi kecil dan perhatikan respons tubuh Anda. Jika Anda merasa kembung atau bergas, kurangi porsinya dan variasikan dengan sayuran lain yang lebih mudah dicerna. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, labu siam memiliki sifat diuretik ringan. Artinya, ia dapat merangsang tubuh untuk buang air kecil lebih sering. Bagi sebagian orang, ini dianggap sebagai manfaat karena membantu membuang kelebihan cairan dan racun dari tubuh. Namun, jika labu siam dikonsumsi terlalu sering dan dalam jumlah berlebihan setiap hari, efek diuretik ini bisa menjadi dampak negatif bagi lansia.
Konsumsi diuretik alami yang berlebihan dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil secara signifikan. Tidak hanya di siang hari, tetapi juga berpotensi memperparah nokturia, sering buang air kecil di malam hari. Terbangun berkali-kali di malam hari untuk ke kamar mandi dapat mengganggu siklus tidur yang seharusnya nyenyak, menyebabkan kelelahan di siang hari, dan meningkatkan risiko jatuh lebih jauh lagi. Jika lansia sudah mengonsumsi obat-obatan diuretik yang diresepkan untuk kondisi seperti tekanan darah tinggi, gagal jantung, atau pembengkakan, mengonsumsi labu siam secara berlebihan dapat memperkuat efek diuretik obat tersebut. Ini bisa menyebabkan dehidrasi. Jika asupan cairan total tidak diimbangi dengan baik, dehidrasi pada lansia adalah kondisi serius yang dapat memicu pusing, kelelahan, kebingungan, gangguan elektrolit, bahkan masalah ginjal lebih lanjut. Oleh karena itu, sangat penting untuk membatasi konsumsi labu siam, terutama di malam hari. Jika Anda rentan terhadap nokturia atau sedang mengonsumsi obat diuretik, perhatikan tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, rasa haus berlebihan, atau penurunan frekuensi buang air kecil di siang hari. Selalu pastikan Anda tetap terhidrasi dengan baik sepanjang hari dengan minum air putih yang cukup. Bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah, antikoagulan seperti warfarin atau aspirin dosis rendah, terlalu sering makan labu siam setiap hari juga perlu menjadi perhatian serius. Labu siam mengandung sejumlah kecil vitamin K. Vitamin K memiliki peran krusial dalam proses pembekuan darah karena diperlukan untuk sintesis beberapa faktor pembekuan darah di hati. Obat pengencer darah, khususnya warfarin, bekerja dengan menghambat aksi vitamin K untuk mencegah pembentukan gumpalan darah yang berbahaya. Jika asupan vitamin K dari makanan berfluktuasi secara signifikan setiap hari misalnya, suatu hari Anda makan sangat banyak labu siam, hari lain tidak sama sekali. Ini dapat mengganggu stabilitas efek obat pengencer darah. Asupan vitamin K yang tidak konsisten dapat menyebabkan kadar Inner International Normalized Ratio, yaitu ukuran seberapa cepat darah membeku, menjadi tidak menentu. Jika kadar Inner terlalu rendah, artinya darah membeku terlalu cepat. Risiko pembekuan darah yang tidak diinginkan, misalnya stroke atau DVT, bisa meningkat. Sebaliknya, jika kadar Inner terlalu tinggi, darah terlalu encer, risiko perdarahan yang serius dapat terjadi. Meskipun jumlah vitamin K dalam labu siam tidak setinggi pada sayuran hijau gelap lainnya seperti bayam atau brokoli, konsumsi harian yang monoton dan berlebihan tetap bisa memberikan efek kumulatif. Oleh karena itu, bagi lansia yang sedang dalam terapi obat pengencer darah, sangat penting untuk membatasi konsumsi labu siam setiap hari. Atau, jika ingin mengonsumsinya, lakukan dalam jumlah yang sangat konsisten dan moderat, sambil tetap memantau kadar Inner secara rutin. Penting sekali untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda mengenai asupan vitamin K yang aman dalam diet Anda. Jangan pernah mengubah diet secara drastis tanpa nasihat medis. Jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah yang terakhir, terlalu sering makan labu siam setiap hari juga dapat meningkatkan risiko terkait kadar oksalat, terutama bagi lansia yang rentan terhadap pembentukan batu ginjal. Oksalat adalah senyawa alami yang ditemukan di banyak tumbuhan. Dalam jumlah normal, oksalat tidak berbahaya. Namun, pada individu yang cenderung membentuk batu ginjal jenis kalsium oksalat, asupan makanan tinggi oksalat perlu dibatasi. Ketika oksalat mengikat kalsium di ginjal, ia dapat membentuk kristal yang kemudian dapat berkembang menjadi batu ginjal. Meskipun labu siam bukan termasuk makanan yang sangat tinggi oksalat, dibandingkan dengan beberapa sayuran hijau gelap lainnya atau rhubarb, konsumsi harian yang berlebihan dalam jangka panjang dapat memberikan kontribusi pada total asupan oksalat. Risiko ini akan semakin tinggi jika asupan cairan tidak mencukupi, atau jika ada faktor risiko lain untuk pembentukan batu ginjal. Misalnya riwayat keluarga, dehidrasi kronis. Bagi lansia yang mungkin memiliki fungsi ginjal yang sudah menurun dan risiko dehidrasi lebih tinggi, perhatian terhadap asupan oksalat menjadi lebih relevan. Batu ginjal dapat menyebabkan nyeri hebat, infeksi saluran kemih, dan bahkan kerusakan ginjal.
Untuk meminimalkan risiko ini, bagi penderita atau yang memiliki riwayat batu ginjal oksalat, disarankan untuk membatasi porsi labu siam dan tidak mengonsumsinya setiap hari. Selain itu, memasak labu siam merebus atau mengukus dapat membantu mengurangi kadar oksalatnya. Pastikan juga untuk selalu menjaga hidrasi yang cukup dengan minum air yang banyak sepanjang hari, yang merupakan salah satu cara terbaik untuk mencegah pembentukan batu ginjal. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi juga sangat disarankan untuk mendapatkan rekomendasi diet yang personal jika Anda memiliki riwayat batu ginjal. Meskipun jarang terjadi, terlalu sering makan labu siam setiap hari juga dapat meningkatkan risiko terjadinya reaksi alergi atau sensitivitas, terutama pada getahnya. Labu siam mengandung getah bening yang lengket, terutama saat dipotong. Ini dapat menyebabkan iritasi kulit pada beberapa orang yang sensitif, berupa rasa gatal, kemerahan, atau ruam. Kondisi ini dikenal sebagai dermatitis kontak bagi lansia yang kulitnya cenderung lebih tipis dan sensitif. Paparan getah labu siam secara berulang dan intensif akibat konsumsi harian dapat meningkatkan risiko dan keparahan iritasi ini. Jika Anda memiliki kulit sensitif, disarankan untuk menggunakan sarung tangan saat mengupas atau memotong labu siam untuk menghindari kontak langsung dengan getahnya. Selain iritasi kulit, pada kasus yang sangat jarang, konsumsi labu siam juga dapat memicu reaksi alergi oral pada individu yang memiliki alergi silang terhadap sayuran lain dalam keluarga. Labu-labuan seperti timun atau melon. Gejala alergi oral bisa berupa gatal atau kesemutan di mulut, bibir bengkak, atau gatal di tenggorokan. Meskipun alergi terhadap labu siam tergolong langka, konsumsi harian yang terus-menerus dapat meningkatkan sensitivitas pada beberapa individu yang memiliki kecenderungan alergi. Penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda reaksi yang tidak biasa setelah mengonsumsinya. Jika Anda merasakan gejala alergi apapun setelah mengonsumsi labu siam secara rutin, segera hentikan konsumsi dan konsultasikan dengan dokter. Selalu perhatikan respons tubuh Anda terhadap makanan baru yang dikonsumsi secara berlebihan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita membahas berbagai potensi akibat dari terlalu sering makan labu siam, jangan langsung panik atau menghindarinya sama sekali. Kuncinya adalah pemahaman, moderasi, dan konsumsi yang bijak. Berikut adalah solusi dan saran takaran aman untuk mengonsumsi labu siam. Bagi lansia, moderasi adalah kunci. Jika Anda sehat dan tidak memiliki kondisi medis yang disebutkan di atas, Anda dapat mengonsumsi labu siam dalam porsi moderat. Misalnya 1/2 hingga 1 cangkir sekitar 50-100 gram yang sudah dimasak 2-3 kali seminggu. Ini memastikan Anda mendapatkan manfaatnya tanpa risiko kelebihan. Pentingnya variasi. Jangan jadikan labu siam satu-satunya sayuran Anda. Variasikan diet Anda dengan beragam sayuran lain yang berbeda warna dan jenis setiap hari. Ini akan memastikan tubuh mendapatkan spektrum nutrisi lengkap yang esensial. Selalu masak hingga empuk. Selalu masak labu siam hingga benar-benar empuk kukus atau rebus untuk mengurangi risiko gas, kembung, dan menurunkan kadar oksalat. Hindari mengonsumsi mentah. Perhatikan waktu konsumsi. Jika Anda rentan terhadap nokturia, sering buang air kecil di malam hari. Hindari mengonsumsi labu siam di malam hari, terutama 3-4 jam sebelum tidur, karena sifat diuretiknya. Konsumsilah di siang atau sore hari. Konsultasi medis prioritas utama. Jika Anda memiliki penyakit ginjal kronis atau riwayat hiperkalemia, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum mengonsumsi labu siam. Akan memberikan rekomendasi asupan kalium yang aman secara spesifik. Jika Anda mengonsumsi obat pengencer darah, diskusikan dengan dokter Anda mengenai asupan vitamin K dari labu siam. Konsumsi dalam jumlah yang sangat konsisten dan moderat mungkin diperlukan, atau lebih baik lagi jika dihindari. Jika Anda memiliki riwayat batu ginjal oksalat, batasi porsi labu siam dan pastikan Anda minum cukup air sepanjang hari. Perhatikan respons tubuh, selalu dengarkan tubuh Anda.
Jika Anda mengalami kembung, gas berlebihan, iritasi kulit, atau gejala lain setelah mengonsumsi labu siam, kurangi porsinya atau hentikan sementara. Dengan menerapkan panduan ini, Anda bisa tetap menikmati labu siam sebagai bagian dari diet sehat Anda sambil meminimalkan potensi risiko yang ada. Bapak dan Ibu, kita telah mengupas tuntas akibat dari terlalu sering makan labu siam bagi lansia. Meskipun sayuran ini memiliki manfaat dasar yang baik, konsumsi yang monoton dan berlebihan dapat memicu beberapa masalah, seperti risiko hiperkalemia bagi penderita ginjal, kekurangan nutrisi lain karena dia tidak bervariasi, gangguan pencernaan, efek diuretik berlebihan, interaksi dengan obat pengencer darah, serta risiko batu ginjal dan alergi. Pelajaran penting dari kisah Bapak Andre adalah bahwa diet yang seimbang dan bervariasi adalah kunci utama untuk kesehatan lansia. Tidak ada satupun makanan tunggal, seberapapun sehatnya, yang bisa memenuhi semua kebutuhan nutrisi tubuh kita. Variasikan asupan sayuran Anda dengan berbagai jenis dan warna untuk mendapatkan spektrum vitamin, mineral, dan fitonutrien yang lengkap. Ingatlah selalu, moderasi adalah kunci. Konsumsi labu siam dalam porsi yang wajar dan sesekali, bukan setiap hari, sebagai satu-satunya sayuran. Selalu masak hingga empuk. Dan yang terpenting, selalu sesuaikan dengan kondisi kesehatan pribadi Anda. Jika Anda memiliki riwayat penyakit atau sedang mengonsumsi obat, konsultasi dengan dokter atau ahli gizi adalah langkah yang paling bijak. Kesehatan di usia senja adalah tentang kualitas hidup. Dengan informasi yang tepat dan kebiasaan makan yang bijak, Anda bisa tetap aktif, bugar, dan menikmati setiap hari tanpa khawatir. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah informasi ini membuka wawasan baru bagi Anda tentang pentingnya variasi dalam diet? Mari kita hindari kebiasaan buruk seperti mengonsumsi makanan secara monoton tanpa mempertimbangkan dampaknya pada tubuh, atau mengabaikan pentingnya nutrisi yang beragam. Mulailah hari ini untuk berinvestasi pada diet yang lebih seimbang dan bervariasi. Jangan lupa, kesehatan adalah harta yang harus kita jaga bersama. Ajak teman-teman lansia Anda, tetangga, atau keluarga yang mungkin juga rutin mengonsumsi labu siam untuk menonton video ini. Bagikan informasi bermanfaat ini agar lebih banyak lagi lansia yang bisa menjaga kesehatan dengan cerdas dan aman di usia senja. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya dari Inspirasi Lansia Sehat. Salam si